Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan solusi untuk menyelamatkan guru lulus passing grade tanpa formasi. Apakah nantinya penempatan sekolah induk, penempatan luar instansi, atau pengabdian wilayah NKRI. Yang jelasnya ini ada beberapa pihak yang memberikan solusi bagaimana sebenarnya menyelamatkan guru PG tanpa formasi. Oke ya, tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat bagi 127.000 guru passing grade ya. Dipastikan tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena dipastikan lolos ya menjadi ASN P3K di tahun 2022. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan loncengnya notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point bagaimana solusi menyelamatkan guru PG tanpa formasi, penempatan sekolah induk, penempatan di luar instansi, atau bagaimana. Let's go. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya, bahwasanya di timeline seleksi penempatan guru lulus PG pelamar prioritas 1, guru pelamar prioritas 1 yang kita berada di lingkaran sudah 1 tahun ini, itu ada sekitar 193.954 guru pelamar prioritas 1. Yang mana di sini dibagi dua induk, ada 167.078 terdapat kebutuhan, sedangkan 24.876 tidak terdapat kebutuhan. Nah, di sini yang dipastikan aman diangkat adalah 127.180. Nah, tersisalah sekitar 55.000. Nah, tersisa 55.000 ini yang harus dicarikan solusi. Sebenarnya ya, ada solusi untuk 11349 turun prioritas, sedangkan 41892 ini solusinya itu harus dikoordinasikan dengan Pemda. Jadi nantinya tersisa 13527. Seperti itu ya. Oke, di sini kita bisa langsung to the point ya Bapak Ibu, bagaimana solusi penyelesaiannya. Nah, ini solusi pertama itu tentunya melalui turun prioritas. Karena dari 55.000 pelamar, ketika turun prioritas maka berpotensi ada sekitar 11.349 pelamar yang berpotensi dapat terangkat. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat dia salah satu artikel penting Bapak Ibu. Nah, di sini sebelumnya Bapak Ibu perhatikan bahwa tentunya Bapak Ibu bersedia pada saat melihat atau mendapatkan notif mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Untuk keterangan lebih lanjut silakan kunjungi helpdesk ya, atau call center 11500 997. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya bisa melihat bahwasanya penyebab mendapatkan notifikasi seperti ini, yang pertama itu adalah tidak dibuka formasi di instansinya. Kemudian yang kedua, formasi di instansinya sudah atau sedang akan diisi oleh P1. Kemudian ketiga, tidak sama dengan ijazah yang dimiliki dengan tugas yang diampunya. Yang keempat, bekerja di lembaga lain tapi terdaftar. Ini adalah 4 Bapak Ibu ya, 4 penyebab utama sehingga Bapak Ibu mendapatkan notifikasi mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya melihat ya bahwasanya untuk pengumuman pendaftaran penempatan bagi P1 itu nantinya berakhir tanggal 13 November sekaligus pendaftaran seleksi untuk semua pelamar. Jadi Bapak Ibu itu harus segera melakukan resum pendaftaran. Karena setelah itu nanti mulai tanggal 16 sampai tanggal 17 itu akan mulai tanggal 15, 16, 17 akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi mulai dari P1, P2, P3 dan pelamar umum. Nah, nantinya itu untuk pengumuman pengumuman untuk semua peserta itu nantinya laksanakan di bulan Februari Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu siap-siap ya di tanggal 13 November itu diusahakan ya agar selesai pendaftarannya baik P1, P2 maupun pelamar prioritas 3 dan bahkan pelamar umum. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dari salah satu artikel yang sangat penting ya, di sini dikatakan guru lulus passing grade tanpa formasi P3K 2022 bisa diselamatkan pakai cara ini. Wow,
luar biasa ya. Nah, di sini kita lihat mekanisme perekrutan guru lulus PG dalam seleksi P3K 2022 dinilai tidak berkeadilan. Nah, di sini dikatakan ada sekitar 55.000 Bapak Ibu ya, 55.000 guru P1 yang tidak bisa diangkat tahun ini karena ketiadaan formasi ya. Jadi ada ya, ini sudah jadi konsumsi kita setiap hari, bahwasanya ada sekitar 55.000 guru P1 yang tidak bisa diangkat tahun ini karena ketiadaan formasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tentunya bisa memperhatikan juga di sini bahwasanya Dendi Nurwega, perintis Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade FGHN LPIC, mengungkapkan bahwasanya jumlah guru lulus PG mendapatkan formasi P3K 2022 memang lebih banyak Bapak Ibu ya, sekitar 127 ribuan. Namun masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah yang belum diselesaikan. 55.000 guru prioritas 1 yang belum mendapatkan formasi itu karena banyaknya peminat dari lintas mata pelajaran yang linear dan terbatasnya formasi. Nah, ini adalah menjadi salah satu penyebab kenapa banyak yang tidak mendapatkan formasi, karena banyak peminat Bapak Ibu ya. Dari mana? Dari lintas mata pelajaran yang tentunya linier dan terbatasnya formasi. Terang Pak Wega ya, sapaan akrab Dendi Nurwega kepada jpnn.com. Wow, mantap. Nah, kemudian di sini kita lihat ya bahwasanya mereka itu lanjutnya tidak semua P1 bisa turun prioritas, sehingga perlu ada kebijakan khusus. Ya, ini benar sekali Bapak Ibu ya. Ini benar sekali, tidak semua P1 bisa turun prioritas. Nah, ada P1 yang tidak mendapatkan formasi tetapi tidak mendapatkan notif turun prioritas, sehingga secara otomatis nantinya tidak bisa tidak bisa beruji keberuntungan nantinya di seleksi observasi, sehingga nantinya P1 yang tidak bisa turun prioritas berarti otomatis akan masuk di waiting list, daftar tunggu, sehingga perlu ada kebijakan khusus ya. Ini dikatakan Bapak Nurwega perlu ada kebijakan khusus bagi P1 yang tidak bisa turun prioritas. Misalnya formasi di sekolah induk dibuka dan kuotanya ditambah. Sebenarnya ini menjadi salah satu solusi sebenarnya kalau memang sekolah itu memang masih membutuhkan guru, sedangkan dari pemerintah sendiri tidak membuka ya, artinya tidak ada usulan dari Pemda. Menurut Pak Wega, gurunya ditugaskan di sekolahnya sesuai linearitas, apalagi yang sudah mengabdi lama menjadi honorer, seperti itu ya. Oke, mantap ya, mantap nih Pak Nurwega. Kemudian di sini kita bisa lihat lagi, bisa juga dibuka kesempatan untuk mengabdi di seluruh wilayah NKRI jika masih banyak kuota dan formasi yang kosong. Berarti ini lintas antar pulau. Pasti banyak yang mau Bapak Ibu ya, tapi saya yakin pasti juga banyak yang tidak mau karena ya otomatis jauh dari keluarga. Oke, di sini beliau menambahkan polemik tidak akan terjadi jika kebijakan yang dibuat itu benar-benar matang, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat, di sini katakan bahwasanya seharusnya dibuat peta seleksi, jangan sampai terjadi kegaduhan atas peraturan yang dibuat. Utamakan keadilan dan kemanusiaan. Pemerintah harus mengutamakan prioritas 3, apalagi bagi yang sudah mengabdi lama di sekolah induk, tegas guru PPKN SMA 1 Cipatuja Tasikmalaya. Dia juga berharap Kemendikbudristek memperhatikan tenaga administrasi sekolah ya, termasuk operator ini. Ya, di sini katakan sebab mereka belum diberi kesempatan untuk seleksi, padahal mempunyai hak yang sama, seperti itu ya. Jadi salah satu solusi ya, jadi selain turun prioritas, tapi masalahnya tidak semuanya bisa turun prioritas ya. Harusnya ada kebijakan khusus dan istilahnya Kemendikbud ya, tindaki lagi ini, karena ini banyak masalah yang ditimbulkan setelah pengumuman di SSCSN ini. Tidak boleh ya, kalau bisa Pak Menteri ya turun langsung, Pak Nadiem. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.